Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh dapat dengar-dengaran kembali akan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan mengawalinya dengan berdoa memanggil nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan dalam istirahat kami sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini Tuhan dengan penyertaan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Kau tetap setia memberikan hari yang baru buat kami. Kiranya Tuhan kami boleh menjalaninya Tuhan bersama Tuhan melangkah di awal pagi, siang hingga nanti malam dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Masuklah Engkau Bapa dalam hati kami. Beracarlah Engkau Tuhan seluas-luasnya dalam hati kami. Kami juga berdoa buat kami yang mengalami sakit penyakit atau kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan yang menyembuhkan melalui tangan medis maupun obat-obat yang mereka minum. Kami juga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena resesi global ini. Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan, dan kesabaran buat kami. Kami juga berdoa buat kami yang mengalami kekecewaan hati, kepahitan hidup, tidak harmonisnya hubungan antara anak dengan orang tua, hubungan antara suami istri, hubungan antara sanak saudara, kerabat. Kiranya Tuhan yang menabur kasih di antara kami, sehingga kami boleh kembali kepada kasih kami mula-mula, juga mengampuni. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Keluar dari kotak nyamanmu. Landasan firman Tuhan diambil dari Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Akan buka Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kutu adalah makhluk yang dapat meloncat 300 kali tinggi tubuhnya. Dalam suatu percobaan, seekor kutu dimasukkan dalam sebuah kotak korek api kosong dan dibiarkan di sana selama 1 minggu. Hasilnya ajaib. Kemampuan meloncat si kutu tiba-tiba hilang. Ternyata selama berada di dalam kotak korek api, ia sebenarnya mencoba meloncat tinggi, tetapi selalu terbentur dinding kotak korek api. Ia mencoba lagi, terbentur lagi oleh dinding korek api. Begitu seterusnya. Sehingga kutu mulai ragu akan kemampuannya sendiri. Loncatannya pun disesuaikan dengan tinggi kotak korek api. Aman dan nyaman memang karena ia tidak lagi membentur dinding kotak yang terasa menyakitkan. Ketika tiba waktunya kutu dikeluarkan dari kotak korek api, pikirannya sudah terlanjur membatasi bahwa kemampuan loncatnya hanyalah setinggi kotak korek api. Demikianlah si kutu hidup seperti itu, meloncat hanya setinggi korek api hingga akhir hayatnya. Hilang sudah kemampuan meloncatnya yang fantastis itu. Kemaksimalan hidupnya telah dibatasi oleh keadaan lingkungan, yaitu kotak korek api. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kotak atau zona nyaman adalah wilayah imajinatif di mana kita merasa nyaman serta merasa punya kendali. Padahal sebenarnya itu tidak lebih dari manipulasi pikiran saja. Banyak orang merasa bahwa tidak ada yang perlu diubah dalam hidupnya. Ya sudah begini ya begini terus. Tidak ada pembaruan. Perubahan dianggap hanya akan menambah pekerjaan.
Belum lagi butuh waktu untuk penyesuaian. Benarkah demikian? Alasan utama mengapa seorang tidak mau keluar dari kotak nyamannya sebenarnya adalah ketakutan menghadapi situasi baru. Padahal firman Tuhan di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 mengatakan, menghendaki kita untuk senantiasa mengalami pembaruan hidup setiap hari. Terdapat bahaya bila seseorang terlalu lama di kotak nyamannya, tidak mau berubah. Pertama, merasa puas diri nantinya. Bahkan kalau tidak ada perubahan, sombong, orang itu akan menjadi sombong. Orang yang tidak mau membuka diri terhadap perubahan yang terjadi. Ibarat katak di bawah tempurung. Ia pikir dunia itu hanya seluas apa yang ia lihat. Perasaan puas diri membuat orang menutup diri kepada masukan yang sifatnya membangun. Bila hal ini berlanjut terus-menerus, dikhawatirkan berpotensi menimbulkan kesombongan yang tak berdasar. Kesombongan yang tak berdasar. Kedua adalah jika kita tetap berada dalam kotak nyaman kita, kita tidak akan bertumbuh dan berkembang. Tiadanya kebutuhan untuk berubah menyebabkan keinginan untuk mempelajari hal-hal baru juga tidak ada. Mereka sulit diajak memikirkan perkara-perkara yang lebih tinggi, sulit diajak untuk memikirkan perkara-perkara yang lebih mulia, lebih agung. Mereka hanya berpikir tentang diri mereka sendiri. Dan level mereka tidak beranjak daripada makanan keras. Tidak beranjak, hanya minum susu saja. 1 Korintus 3 ayat 1-2. Mereka tidak akan pernah merasa kehidupan yang maksimal. Begitu-begitu saja. Dari waktu ke waktu. Tidak ada perubahan. Yang perlu kita lakukan hanyalah mencoba sebenarnya. Jangan takut orang merugikan kita. Jangan takut orang memperdaya kita. Jika kita punya maksud baik, maka Tuhan akan menjaga kita. Jangan takut mencoba sekali lagi. Selama kita belum mencoba, kita tidak akan pernah tahu bahwa cara-cara baru mungkin saja lebih baik, mungkin saja lebih praktis, mungkin saja lebih kena dan menyenangkan daripada cara lama yang selama ini kita pakai. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mulailah mengambil langkah baru yang akan membuat hidup Anda menjadi lebih maksimal. Jika keputusan atau pikiran Anda sesuai kehendak Tuhan, maka Anda akan berhasil. Jangan takut. Mari kita berdoa. Bapak, ampunilah aku bila selama ini terlalu lama berada di kotak nyamanku, sehingga menghambatku meraih kehidupan maksimal dalam hidup ini. Beriku kekuatan mencoba hal-hal baru. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Perubahan tepat di saat yang tepat akan membawa Anda pada level yang lebih tinggi. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.